Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Di video kali ini Abang akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter ke-83 sampai 84, di mana di chapter kali ini ceritanya semakin seru dan akan banyak pertarungan dan juga pertumpahan darah terjadi. Karena chapter 83 ini kita sudah masuk dalam arc Shibuya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Oke teman-teman, jadi di awal cerita manga Jujutsu Kaisen chapter ke-83 ini dijelaskan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 7, sebuah tirai dengan radius sebesar 400 meter dikeluarkan di pusat departemen store Tokyo cabang Toyoko. Ya, kalau dikira-kira lebarnya ini mungkin kurang lebih 4 kali lapangan sepak bola. Nah, menurut Ijichi selaku manajer yang saat ini sedang bersama tim Nanami yang beranggotakan Kento Nanami, lalu ada Takumi Ino dan juga Megumi Fushiguro, tirai yang memiliki lebar 400 meter tersebut hanya menjebak warga sipil. Sedangkan penyihir Jujutsu begitu juga dengan manajer pembantu bisa masuk dengan sesuka hati. Ijichi juga berkata bahwa semua komunikasi harus dilakukan di luar tirai atau melalui para manajer. Nah, Ijichi sendiri bersama tim Nanami ini diperlihatkan sedang berada di stasiun Shibuya Metro Tokyo dekat pintu keluar 13 atau di luar tirai. Selain tim Nanami, ada juga beberapa penyihir yang dibentuk jadi satu tim untuk bersiaga di luar tirai. Mereka adalah tim Zenin yang kini bersama manajer Akarinita yang berada di taman pintu masuk restoran Mark City Shibuya. Tim ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Naobito Zenin, penyihir tingkat 1, lalu ada Maki Zenin, penyihir tingkat 4, dan ada Nobara Kushigaki, penyihir tingkat 3. Kemudian di stasiun JR Shibuya pintu masuk Shin Megami ada tim Kusakabe yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Atsuya Kusakabe, penyihir tingkat 1, dan juga si Panda. Nah, ketiga tim ini ditugaskan untuk bersiaga di sekitar perimeter tirai dan mengatasi apapun yang lepas dari Gojo Satoru. Sementara itu, keadaan di dalam tirai sendiri, tepatnya di Jalan Bunkamura Timur Dogenza Kanikome, diperlihatkan hampir semua orang panik karena mereka tidak bisa keluar. Mereka pun memanggil-manggil nama Gojo untuk datang ke sana karena katanya kalau Gojo tidak ke sana mereka pun tidak bisa keluar. Akan tetapi ada juga sebagian orang yang masih tetap tenang walaupun terjebak di dalam tirai. Di sini pun ada fakta menarik nih teman-teman, bahwasanya semua orang yang ada di persimpangan jalan mereka pun disedot masuk langsung ke stasiun seperti bak mandi yang dikosongkan. Lalu pada jam 8.30 malam, akhirnya Gojo Satoru pun datang di tengah lautan orang-orang yang sedang panik di basement 1. Ketika tiba, Gojo ini sedikit terkejut karena suasananya begitu kacau. Gojo pun bertanya-tanya, tirai di permukaan yang menjebak orang non-penyihir berasal dari suatu tempat di bawah. Nah, di sini pun ada scene yang menurut abang ini lumayan keren lah, di mana sang Gojo Satoru terlihat berjalan di atas kepala orang-orang yang sedang memakai kostum Halloween sembari berkata, "Permisi, numpang lewat." Kemudian Gojo juga melayang di udara, kemungkinan ia sedang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama berselang, ia pun akhirnya tahu apa yang sedang musuhnya incar. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, tepatnya di pemakaman Aoyama, diperlihatkan Itadori Yuji, Mei, dan juga adik laki-lakinya sedang berkumpul untuk pergi menuju Shibuya sebagai bala bantuan. Akan tetapi, ketika ada informasi yang mengatakan bahwa tirai lain baru saja muncul di stasiun Meiji Jingumai, akhirnya ketiga orang tersebut pun mengganti tujuannya. Balik lagi ke dalam tirai, tepatnya di jalur kereta Pukutoshin, diperlihatkan di sana Gojo Satoru akhirnya bertemu biang keladi kekacauan tersebut. Mereka adalah Jogo, Hanami, dan juga Choso. Lanjut ke chapter berikutnya,
di mana di awal cerita memperlihatkan semua akses keluar baik untuk Gojo ataupun para manusia non-saman telah ditutup oleh teknik kutukan Hanami. Ya, melihat hal tersebut, Gojo sama sekali tidak panik karena dia memang tidak berniat untuk kabur. Soalnya jika dia kabur, pasti Jogo dan dua rekannya akan membunuh semua orang yang ada di sini. Di sisi lain, Jogo sendiri berkata kalau misalnya Gojo kabur, dia pun dan rekan-rekannya memang tetap ingin melakukannya. Lalu setelah itu, tiba-tiba orang yang sebelumnya berada di samping kiri dan juga kanan, tubuhnya tertarik ke tengah tepat ke dekat Gojo dan juga musuh-musuhnya. Kemudian Jogo, Hanami, dan Choso pun mulai melakukan pergerakan untuk menyerang Gojo sembari membantai orang-orang yang berada dekat dengan posisi mereka. Di awal, Choso pun mulai menyerang Gojo menggunakan teknik sledging exorcism atau tebasan pembantaian. Namun, karena Gojo memiliki teknik infinity, jadi serangan tersebut tidak bisa menyentuh tubuhnya sama sekali. Tak lama berselang, giliran Jogo dan Hanami yang menyerang Gojo dari jarak dekat secara bersamaan. Namun lagi-lagi karena teknik infinity-nya, serangan kedua kutukan tersebut tak berhasil menyentuh bagian tubuh sang Gojo Satoru. Akan tetapi tiba-tiba Hanami dan Jogo mengeluarkan penguat wilayah sehingga Gojo pun terpaksa harus mengeluarkan jurus teleportasinya untuk menghindari serangan dua kutukan tersebut. Di sini tampaknya rencana-rencana Jogo ini berhasil, dan dibalik keberhasilannya itu ternyata Geto ikut andil dalam rencana-rencananya tersebut. Jadi sebelum menginvasi kota Shibuya pada waktu-waktu sebelumnya, Geto memberi masukan kepada Jogo agar lebih banyak menggunakan orang yang bukan penyihir untuk menghalangi pergerakan Gojo. Di samping untuk menghalangi pergerakan Gojo, menurutnya karena para non-saman ini juga, Gojo pun akan kesulitan untuk menggunakan teknik birunya seperti biasa. Melihat hal tersebut, Gojo pun akan memilih posisi bertahan. Sementara untuk teknik unlimited point-nya, menurut Geto dirinya 99% yakin Satoru tidak akan menggunakan perluasan wilayah karena akan ada cukup banyak jumlah orang yang akan terhimpit di antara unlimited void dan juga tirainya. Walaupun begitu, Geto pun mengingatkan Jogo agar tidak menggunakan perluasan wilayah, karena jika Jogo dan rekan-rekannya menjebak banyak orang-orang yang bukan penyihir ke dalam wilayahnya, maka hal tersebut akan membuat Gojo tak punya pilihan lain kecuali menggunakan perluasan wilayah juga. Geto pun hanya meminta Jogo dan rekan-rekannya untuk mengulur waktu dan membuat Gojo memikirkan soal penangkal kutukan dan bagaimana menyelamatkan orang-orang bukan penyihir kira-kira sekitar 20 menit. Setelah itu, Jogo bisa menyerahkannya pada dirinya dan juga Prison Realm. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan Jogo memprovokasi Gojo dengan memutus kepala seorang laki-laki dan membakarnya di hadapan Gojo. Melihat hal tersebut, Gojo pun terlihat marah. Lalu ia berkata, "Aku terkejut. Kau mengira kau bisa mengalahkanku menggunakan ketombe yang kau sebut otakmu itu?" Setelah itu, Gojo juga berkata, "Hai rumput laut," sambil menunjuk tangannya ke arah Hanami. "Ini pertemuan ketiga kita, bukan? Dan kau masih saja belum belajar. Kau akan kubunuh duluan. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya?" Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter ke-83 sampai 84. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.